Tentunya kalau kita melihat sejak awal 2021 barangkali belum banyak yang memperkirakan bahwa inflasinya akan di atas 5%. Tetapi sejak teridentifikasi bahwa negara-negara maju mengalami inflasi tinggi, bahkan beberapa di antaranya seperti Amerika mencapai 8% atau beberapa negara di Eropa sampai 10%, maka tidak heran kalau kemudian inflasi tinggi itu juga terjadi di banyak negara. Ya, tentunya pengaruh dari komoditas atau barang yang kita impor dari luar negeri juga ikut mempengaruhi inflasi di Indonesia. Tetapi kalau dilihat bahwa kemungkinan inflasi sepanjang tahun 2022 berada katakan di bawah 5,5%, menurut saya ini sudah cukup baik karena mungkin di awalnya banyak pihak yang memperkirakan bahwa inflasi itu bisa di atas 6%. Tapi karena tentunya upaya pemerintah baik melalui subsidi maupun juga melalui upaya untuk menjaga harga beberapa komoditas penting, maka inflasi masih bisa dikendalikan di seputaran 5,5% atau lebih rendah dari itu. Oke, baik. Pak Bambang mengamati juga terkait kinerja ekspor kita yang mana juga sebetulnya menuju pemulihan begitu ya di tahun 2022 ini. Apakah memang akan berlanjut di tahun 2023 nanti atau kinerja ekspor kita di tahun depan, di tahun 2023 juga agaknya semakin tertekan karena memang sejumlah negara juga ada masalah dan juga sentimen negatif lainnya? Ya, tentunya inflasi tinggi yang terjadi di banyak negara maju memaksa bank sentral di negara-negara tersebut untuk menaikkan suku bunga sampai inflasi dirasakan terkendali. Dan dengan tingkat suku bunga tinggi, maka tidak heran kalau pertumbuhan di banyak negara maju mengalami perlambatan yang cukup drastis ya, sehingga mereka menganggap bahwa tahun 2023 akan terjadi resesi khususnya di negara maju. Nah, resesi di negara maju otomatis akan mengurangi laju pertumbuhan dan sekaligus mengurangi permintaan atau demand terhadap produk ekspor, salah satunya dari Indonesia. Tapi barangkali meskipun ekspor kita akan mengalami perlambatan ya pertumbuhannya, tetapi barangkali masih ada ekspor komoditas yang masih bisa diandalkan untuk tahun 2023, ditambah dengan struktur ekonomi kita yang tidak terlalu bergantung kepada ekspor, tapi lebih bergantung kepada pasar domestik. Sehingga dampak perlambatan dari negara-negara maju tadi diharapkan tidak terlalu mengkoreksi terlalu banyak Baik. pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023. Kita Baik. saksikan bersama di mana untuk inflasi kita ternyata masih di atas ekspektasi pasar, di mana juga masih lebih tinggi ketimbang bulan November 2022 secara tahunan maupun bulanan. Ada mengamati terkait hal ini seperti apa, Pak Bambang? Ya, kalau melihat yang bulanan itu saya rasa sudah cyclical ya, karena Natal dan Tahun Baru itu pasti meningkatkan sisi permintaan ya, dan itu wajar selalu terjadi setiap tahun pada akhir tahun. Nah, yang tahunan tentunya yang 5,5 sebenarnya masih sama dengan apa yang tadi saya sampaikan. Perkiraan saya memang akan di seputaran 5,5%, dan bagi saya itu sudah suatu ya achievement yang tidak jelek lah ya, karena bagaimanapun ketika inflasi tinggi terjadi di banyak negara, maka banyak yang memperkirakan inflasi di Indonesia juga akan ikut melonjak lebih drastis dari angka yang disampaikan tadi. Jadi saya masih berpendapat 5,5% itu sangat wajar, tetapi yang harus diingat bahwa 5,5% itu pun tentunya tidak murah biayanya. Ya. Pertama karena pemerintah harus menggelontorkan subsidi BBM yang cukup besar, dan yang kedua adalah pemerintah melakukan berbagai upaya, terutama operasi pasar, untuk memastikan harga beberapa komoditi pokok tetap bisa dalam kendali.